wabarakatuh. Hai sahabat belajar, dimanapun Anda berada. Hari ini kita belajar kembali di ruang belajar di Smart ID. Hari ini tema kita adalah retorika. Jadi hari ini tema kita adalah retorika. Pernahkah Anda tahu apa itu retorika? Ada sebagian orang mengatakan retorika adalah teknik dalam berpidato. Apakah ini benar? Ya, bisa jadi ini benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada juga yang mengatakan retorika adalah seni untuk berkomunikasi. Apakah ini benar? Ya, bisa jadi benar. Tapi untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, mari kita cek berdasarkan teori dari para ahli sebagai berikut. Retorika itu dikenal sebagai ilmu berpidato atau the art of oratory. Secara etimologis, retorika berasal dari kata rhetoric yang berarti seni dalam berkomunikasi, yaitu rhetoric yang berarti seni dalam berkomunikasi. Seni penggunaan bahasa secara efektif juga disebut sebagai retorika. Kemudian menurut Geraf, retorika adalah sebuah telaah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato. Ada kata kuncinya di sini, yaitu seni berpidato. Kemudian Aristoteles dalam bukunya Retorik menyebutkan bahwa kemampuan untuk memilih atau menggunakan bahasa pada situasi tertentu untuk mempersuasi orang lain. Ada kata kuncinya bahasa, situasi, dan mempersuasi. Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan konsep dasar di atas, retorika dapat diartikan sebagai seni berkomunikasi. Dalam hal ini, seni berkomunikasi yang dimaksud dititik beratkan pada seni oratori atau teknik berpidato. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pembicara atau orang berpidato adalah mempengaruhi sikap dan perasaan orang lain. Kata kuncinya di sini adalah seni berkomunikasi, yaitu seni seseorang dalam berkomunikasi seperti 3 hal yang disampaikan oleh Aristoteles tadi, yaitu kemampuan menggunakan bahasa, kemudian memahami situasi, dan ketiga, kemampuan untuk mempersuasi, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perasaan orang lain. Selanjutnya kita akan melihat 3 aspek retorik yang disampaikan oleh Plato. Pertama, sebagai penutur, seseorang itu harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki pengetahuan luas, memiliki kepribadian yang terpercaya, dan memiliki status yang terhormat. Hal ini disebut dengan prinsip etos. Ya, prinsip etos. Kemudian yang kedua, kita harus menyentuh hati khalayak. Perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang yang kemudian disebut dengan prinsip pathos. Dan yang ketiga, kita harus dapat meyakinkan khalayak dengan menunjukkan bukti fakta, evidensi, dan argumentasi. Pengembangan prinsip etos, pathos, dan logos berkaitan dengan aspek utama komunikasi, yaitu aspek verbal dan non-verbal, yaitu aspek bahasa dan situasi yang pendukung sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah bahasa dan non-verbal berkaitan dengan situasi yang telah kita sampaikan. Sedangkan prinsip etos, pathos, dan logos pada dasarnya dapat diterapkan dalam segala situasi komunikasi. Penerapan prinsip tersebut tetap harus memperhatikan elemen dasar komunikasi. Lalu, apa itu elemen dasar komunikasi? Elemen dasar komunikasi adalah sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Sumber itu terkait dari mana sumber pembicaraan kita, sehingga kita tidak hoax. Sumbernya jelas,
aktual, dan update. Selanjutnya, pesan. Kepada siapa pesan ini kita sampaikan, untuk apa, dan apa tujuannya. Kemudian, saluran. Saluran yang dimaksud adalah media komunikasi. Apakah media tulis, media lisan, lewat telepon, televisi, akan sangat berpengaruh kepada komunikasi yang kita lakukan. Tentu akan sangat lebih efektif jika itu dilakukan dengan komunikasi langsung. Selanjutnya adalah penerima. Siapa penerima pesan kita? Dilihat dari tingkat umurnya, apakah dia anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, atau juga kita lihat profesinya, apakah dia berpendidikan atau non-pendidikan, apakah dia petani atau nelayan. Itu akan sangat terkait dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya adalah efek. Kira-kira berdasarkan pembicaraan yang kita lakukan, efek apa yang akan ditimbulkan? Efek apa yang akan muncul setelah kita membicarakan itu? Hal itulah yang menjadi penting untuk dipertimbangkan ketika kita berbicara di depan khalayak, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai pembicaraan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai pembicaraan kita dapat mengadu domba orang lain yang menyebabkan orang lain bertikai. Setelah melihat teori para ahli tadi, apakah Ananda sekalian atau sahabat belajar sekalian sudah mengetahui apa itu retorika? Ya, ada 3 hal mendasar yang berkaitan dengan retorika, yaitu bahasa, bagaimanakah penggunaan bahasanya, pemilihan bahasanya. Nah, selanjutnya situasi. Setelah memilih bahasa yang efektif, Anda juga harus memilih situasi yang tepat. Ada juga yang disebut dengan mempersuasi, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi sikap, perasaan, emosional si pendengar sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi malah membuat orang marah. Nah, ini pertanda komunikasi kita tidak berjalan dengan baik. Ketahui apa itu retorika? Ya, retorika bisa jadi tentang teknik berpidato, bisa juga tentang teknik komunikasi, tapi yang paling utama yaitu teknik untuk mempersuasi, yaitu bagaimana mengajak, mempengaruhi sikap emosional seseorang ketika kita berkomunikasi dengan seseorang. Nah, demikianlah paparan pertama pada pertemuan pertama retorika, yaitu tentang konsep dasar retorika. Semoga dapat membantu sahabat belajar sekalian untuk memahami apa itu retorika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.